Untungnya 25 juta, di luar 30 juta itu. Berarti saya jualnya kurang lebih 55 juta lah. Selamat sore, welcome to My Star Story. Terima kasih kepada channel My Star Story yang telah mengizinkan saya untuk bertatap muka, dan terima kasih sudah hadir dengan saya di kampung halaman saya. Perkenalkan, nama saya Pendi dari Kintamani, Bangli. Saya mengembangkan beberapa usaha, salah satunya adalah usaha keramba jaring apung, merupakan usaha yang tren di Danau Batur ini. Saya sekarang lagi mengembangkan usaha ini, di samping ini juga saya mengembangkan usaha pariwisata juga, di bidang marketing, camping ground, glamping, seperti itu juga saya kembangkan sekarang. Saya dulu belajar keramba jaring apung itu adalah sebuah usaha pembesaran atau penggemukan nila. Nila ini merupakan makanan pokok atau lauk pokok bagi masyarakat di kawasan Danau Batur ini, dan rasa daripada nila ini memang benar-benar berbeda daripada nila-nila yang lainnya. Nah, usaha jaring apung ini saya beli istilahnya kalau orang bilang tilapia nilainya itu. Saya beli bibit biasanya dengan seukuran jari ini, mungkin beli bibit di pembibitan. Terus itu di sini bibitnya saya tabur. Nah, terus setelah itu saya pelihara kurang lebih 6-7 bulan. Saya kasih makan 2 kali sehari, pagi baru bangun saya sudah kesini kasih makan ikan. Nah, terus sore jam 5 subuh ngasih makan ikan lagi, itu wajib 2 kali sehari. Itu masa panennya 6 bulan sekali. Nah, dulu ceritanya ini saya belajar usaha ini. Sebelum saya di sini, saya kerja di minimarket, saya kerja di agen asuransi juga pernah. Nah, terus saya balik ke kampung mengingat usaha ini adalah usaha yang memberikan income dan tingkat risiko yang sangat-sangat tipis. Sehingga saya memilih untuk usaha ini untuk menghindari risiko yang sangat besar. Gitu. Nah, saya mulai 4 tahun yang lalu. Saya mulai usaha di sini. Saya dulu belajar numpang di sana sama kakak saya numpang di sana dulu 2-3 lubang ini. Terus itu numpang kurang lebih setahun saya mempelajari dulu. Terus karena merasa ketertarikan saya untuk mengembangkan usaha ini, jadi saya buat dulu sedikit dengan hasil mengumpulkan uang. Hasil saya kerja dulu. Nah, terus saya buat dulu 9 lubang. Terus ada panen, saya buat lagi, tambah lagi. Akhirnya saya punya 24 lubang di sana dulu. Nah, terus saya kembangkan lagi dengan memberanikan diri, pinjaman, kredit usaha rakyat. Akhirnya saya bisa sampai sekarang ini di usaha keramba jaring apung. Tingkat risikonya pun tingkat risikonya memang tipis, cuman ada di saat bulan Agustus itu namanya air belerang. Air belerang itu kan biasanya kan naik dia di bulan Juli atau Agustus. Nah, biasanya di sana potensi gagal panennya itu tinggi. Potensi pemasarannya seperti ini. Biasanya pemasaran di sini ada 2. Ada satu pemasaran orang Denpasar yang datang ke sini dari Denpasar. Biasanya dia ambilnya 1-2 ton sekali ambil. Nah, tetapi harga
yang lebih murah daripada tengkulak-tengkulak lokal. Nah, tengkulak-tengkulak lokal ini biasanya tengkulak yang berasal dari kampung, dijual di seputaran kampung, ya begitu. Artinya setelah panen 6-7 bulan itu saya jual di sana. Di sana ada pasar kecil, biasanya pagi-pagi ada pasar kecil, di sana kita tempat jualan. Gitu. Di pemasaran tidak ada kendala sebenarnya di bidang pemasaran, cuman kendala kami di sini ya seperti itu, satu modal yang tinggi, yang kedua kebiasaan. Kadang-kadang kan tidak semua orang bisa menjangkau daripada bisnis di tengah danau kayak begini kan, tingkat risikonya juga tinggi saat beraktivitas di sini begitu. Nah, berbicara masalah proses daripada ini, pengembangan daripada ikan ini, prosesnya adalah seperti ini. Kan ini ada 2 ukuran. Biasanya ini ukurannya 4x4, ini ukurannya 4x6. Nah, 4x4 apa bedanya? Kenapa ada 4x4, ada 4x6? Nah, 4x4 ini biasanya isi ikannya lebih sedikit daripada 4x6. Nah, saya beli bibit itu dengan harga yang sangat minim, kurang lebih Rp450 atau Rp500 per ekor bibit. Biasanya ditaruh di lubang 4x4 ini kurang lebih 3.000 ekor. Jadi bisa dikalikan 3.000 ekor itu. Nah, setelah itu dia berumur 1,5 bulan, jadi sortir yang besar sama yang besar, yang perkembangannya yang kecil sama yang kecil. Nah, terus disortir dengan lubang-lubang yang berbeda. Nah, biasanya kalau yang ini 4x4 ini setelah disortir itu isinya idealnya itu adalah 800 sampai 900 per ekor. Nah, setelah disortir itu, kalau pembibitan itu kurang lebih 3.000 masih bisa. Nah, tetapi dengan melihat kondisi daripada Danau Batur seperti sekarang, artinya pencemarannya sudah tinggi, beda dengan yang dulu. Nah, secara otomatis perkembangan ikan pun dipengaruhi oleh kandungan air niki. Nah, sehingga kalau saya secara pribadi, mungkin teman-teman yang lain kita memiliki kebiasaan yang beda-beda. Kalau saya ini isi 600 per satu lubang ini. Jadi secara otomatis logika saya adalah perkembangan ikannya bagus karena dia isinya sedikit, sehingga geraknya dia lebih leluasa dan makannya dia lebih fokus sendiri. Nah, begitu. Nah, sehingga dengan dari umur 0 yang dimaksud itu adalah semenjak saya beli bibit kan umur 0 saya hitung, umur 0 itu kurang lebih sampai umur 7 bulan itu sudah mencapai 4 ekor itu 1 kilogram. Nah, jadi bisa dihitung 600 dibagi 4 ya, kali 28.000. Nah, tetapi itu hasil kotor, belum dipotong tengkulak dan dipotong biaya-biaya operasional lainnya. Seperti itu. Artinya tingkat resikonya memang tinggi karena kadang-kadang kalau kita nebar 3.000 satu lubang dalam pembibitan itu, nanti hidupnya itu hanya 1.500. Yang 1.500 kemana? Yang 1.500 itu kadang-kadang ya ada yang lepas dari jaring ini kan, kadang-kadang kita nggak bisa mengecek semua ini, kadang-kadang seperti ini kena tikus juga. Nah, kadang-kadang juga mati karena cuaca dan lain-lain gitu. Artinya murni karena ini alam, memang kita tidak bisa memprediksi alam, kita tidak bisa merencanakan hal itu, kita hanya berserah pada alam, mungkin seberapa nanti rezeki yang diberikan, ya seperti itu. Kadang-kadang kan satu karung yang isinya 50 kg untuk ngasih makan pakan ikan itu harganya lumayan tinggi, 500.000 per satu karung. Nah, kalau segini banyaknya mungkin satu hari habis satu karung. Nah, sehingga saya pun panennya bertahap. Ketika saya punya kebutuhan, saya panen sedikit, saya belikan pakan lagi, saya panen sedikit, cuman dengan perhitungan yang terorganize semuanya. Artinya pembukuan saya jelas. Nah, pada intinya semenjak saya usaha ini adalah hasilnya itu udah 50-50. Tingkat keuntungannya itu adalah sekitar kurang lebih 70%. Saya mengeluarkan modal kurang lebih 30 juta gitu misalkan. Saya panen untungnya saya itu bisa mencapai 25 juta. Itu belum dipotong, tetapi itu tidak dipotong biaya pembuatan ini, enggak. Hanya biaya pakan, bibit sama operasional aja. Nah, itu bisa tingkat, itu rezekinya udah yang nomor 1. Artinya misalkan nih modal 30 juta saya hitung semua,
hasilnya 25 juta. Untungnya 25 juta di luar 30 juta itu. Berarti saya jualnya kurang lebih 55 juta lah. Satu, semenjak saya terjun ke bisnis ini, ke bisnis keramba ini, sudah ada perubahan nggak dalam hidup saya secara finansial atau secara sosial gitu. Nah, tentunya ada. Saya sangat mensyukuri. Walaupun secara signifikan, punya ini belum, tetapi dalam benak saya, dalam kepuasan batin saya itu udah ada. Artinya apa? Jelas. Yang dulunya saya mungkin hanya orang sebatang kara, tak punya orang tua, hidup tidak jelas masa depan saya seperti apa. Saya sangat bersyukur sudah punya pegangan usaha. Artinya dengan umur saya sekarang 27 tahun, saya masih single. Nah, artinya saya sudah mempunyai usaha ini. Secara finansial signifikan sih belum. Karena saya memang habiskan di masa-masa sekarang ini, saya habiskan untuk fondasi bisnis saya. Terus saya kedar cukup untuk muter di bank. Nanti terhadap usaha ini, terutama usaha keramba, harapan saya hanya satu, tidak sulit di bidang pemasaran, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang pencemaran danau batu. Memang secara katanya sih, ini kan belum ada riset yang jelas, katanya salah satu keramba ini penyebab daripada pencemaran danau batu. Oke, ada, cuman menurut pandangan saya, bukan saya mencari pembenar. Yang kedua itu adalah sampah sebenarnya, sampah yang diakibatkan oleh longsor, oleh banjir, itu sebenarnya menurut saya, dan itu sebenarnya penyebab daripada pencemaran. Dan harapan saya adalah tetap diberikan kami izin usaha ini ya, karena ini adalah usaha salah satu bagi masyarakat ikan, juga konsumsi ikan. Tetapi tatalah, kami siap kok. Panen yang paling banyak saya nggak sempat hitung panen yang paling banyak berapa, karena konsepnya seperti tadi, saya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Tapi panennya itu kalau saya hitung ya 1 ton, 1,5 ton ya biasa, saya banyak 1,5 ton. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan kepada Mestar Story telah mampir di sini di keramba saya. Nah, seandainya ada teman-teman sekalian dari manapun teman-teman ingin Kintamani, jangan lupa yang pertama adalah pujian niat kita mani. Yang kedua, jangan lupa kalau ada waktu mampir ke sini, saya welcome teman-teman semua. Silakan mampir sini, mau mancing, mungkin sekedar mau healing, mungkin, atau mungkin kalau mau mana healing danau ini, silakan teman-teman semua datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Mestar Story sudah hadir di tempat yang sangat minim ini. Mohon maaf jika ada salah dalam saya menyampaikan dan membuat video ini. Salam sukses buat kita semua.